Kembali lagi bersama Selagut. Nah, di kali ini kita ada di lingkungan basis data. Perkenalkan, kalau kalian tuh sudah tahu ya, nama aku itu Atal Fatih Ramadhani ya. Jadi ini ada tabel untuk kontenku, itu ada 4 tabel, yaitu arsitektur basis data, yang pertama, yang kedua data independen, bahasa dalam basis data, model data dalam basis data. Itu yang kedua. Nah, arsitektur basis data nih. Arsitektur basis data adalah fondasi yang mengatur bagaimana data disimpan, diakses, dan dikelola dalam sebuah sistem manajemen basis data, atau kita singkatannya itu DBMS. Arsitektur ini mengatur hubungan antara klien yang membutuhkan data server yang menyimpan data dan DBMS yang mengelola data tersebut. Nah, itu ada 4 arsitektur. Satu, tingkat single tier arsitektur. Arsitektur 2 itu yang kedua ya. Habis itu arsitektur 3, tingkat 3 arsitektur basis data terdistribusi. Oke. Ada tujuan dan manfaat arsitektur basis data. Ini singkat aja ya. Itu tujuannya itu untuk mengolah data yang efisien. Tujuan utamanya itu adalah untuk mengolah data secara efisien, baik dalam hal menyimpan, pemrosesan maupun pengambilan data. Ini mencakup organisasi data yang baik agar dapat diakses dengan cepat dan mudah oleh pengguna. Nah, penggunaan data terstruktur ini dan terorganisasi ini arsitektur basis data dan dirancang untuk memastikan bahwa dan disimpan dan dikelola secara terstruktur dengan aturan yang jelas tentang bagaimana dan data tersebut diakses, dimodifikasi, dan dihapus. Nah, manfaatnya arsitektur basis data yaitu ini singkatnya efisiensi dalam pengolahan data. Arsitektur basis data memungkinkan data diorganisir secara efisien sehingga proses pencarian, pengambilan, dan pemuktahiran data dapat dilakukan dengan cepat dan hemat sumber daya. Nah, pemeliharaan konsistensi dan keakuratan data dengan mekanisme integritas yang diterapkan dalam arsitektur basis data dan tetap konsisten dan akurat bahkan saat digunakan oleh banyak pengguna atau aplikasi secara bersamaan. Oke, nah kita akan lanjut lagi Nah, yang kedua itu kita tuh ada data independen. Nah, data independen itu adalah salah satu konsep penting dalam sistem manajemen basis data DDMS yang merujuk pada kemampuan untuk mengubah skema data pada satu tingkat tanpa mengaruhi skema data di tingkat lainnya. Konsep ini memungkinkan sistem untuk menyesuaikan penyimpanan fisik dan struktur logis data tanpa perlu memodifikasi aplikasi yang menggunakan data tersebut. Nah, data independen terbagi menjadi dua jenis, yaitu independen fisik dan independen logis. Nah, jenis data independen yang kita sebut tadi itu ada dua, itu fisik sama logis. Nah, ini fisik ini adalah kemampuan untuk mengubah skema fisik bagaimana data sebenarnya disimpan di perangkat keras tanpa mengaruhi skema logis yang digunakan oleh pengguna atau aplikasi. Contohnya, data yang semula disimpan di satu server bisa dipindahkan ke beberapa server atau dioptimalkan untuk kinerja tanpa harus mengubah aplikasi yang mengakses data tersebut. Nah, yang kedua itu yang logis. Independen logis adalah kemampuan untuk mengubah skema logis data tanpa mempengaruhi aplikasi yang mengakses data tersebut. Ini melibatkan perubahan pada struktur data tingkat tinggi seperti tabel-tabelan views nonton gitu, dan relasi antara tabel-tabel dalam basis data. Nah, yang ketiga ini ada bahasa dalam basis data. Nah, bahasa dalam basis data itu merujuk pada bahasa yang digunakan untuk berinteraksi dengan sistem manajemen basis data. Nah, bahasa ini digunakan untuk mengakses, mengolah, dan memanipulasi data yang tersimpan dalam basis data. Secara umum, basis data dibagi menjadi beberapa jenis utama, yaitu data deficit language, data manipulasi language apa nih tulisannya, itu data kontrol, itu ada kita transactions control. Nah, habis itu kita ada jenis ini bahasa dalam basis data yang kita sebut tadi itu ada 4 ya. Kita lanjut lagi nomor 4 ya, model data dalam basis data.
Model data dalam basis data ini abstraksi yang digunakan untuk menggambarkan struktur data, hubungan antar data, serta aturan yang mengatur bagaimana data disimpan, diakses, dan dimanipulasi. Model data membantu dalam merancang dan mengelola basis data dengan cara yang lebih terstruktur dan efisien. Model ini berfungsi sebagai kerangka kerja konseptual yang menentukan bagaimana informasi disimpan dalam sistem manajemen basis data dan bagaimana aplikasi berinteraksi dengan data. Itu ada 5. Yang pertama itu model data hierarkis, yang kedua model data jaringan, model data relasional, yang keempat itu model data berorientasi objek, yang kelima itu model data semi struktur. Nah, itu ada jenis-jenis model data, yaitu ada 5 ya yang kita sebut tadi. Ini model data hierarkis, model data jaringan, relasional, berinteraksi objek, dan semi struktur. Nah, mungkin sampai segitu aja. Terima kasih, sekian ya. Udah 5 menit ya. Ya, sebelum aku end ini, jangan lupa subscribe dulu ya channel ini ya, biar 1K. Belum pernah, baru 300 berapa ya kan. Mungkin itu aja, sekian dari aku, dari sekian